kita akan mereview materi kita untuk pelajaran persiapan ulangan tengah semester yang akan kita ikuti. Yang pertama kita belajar tentang apa itu iman. Dalam perjanjian lama, iman adalah berpegang teguh kepada keyakinan yang dimiliki akan sesuatu hal karena hal itu dapat diandalkan. Iman juga selalu berkaitan dengan percaya karena kata percaya juga tidak lepas dari iman. Iman kepada Tuhan. Iman juga membangkitkan pengharapan sekaligus mendorong seseorang untuk mewujudkan pengharapannya. Seperti di Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Dan kita melanjutkan. Bagaimana sih ciri orang yang memelihara imannya? Yang pertama itu, dia bijaksana dalam memposisikan diri di tengah krisis yang sedang dihadapi. Yang kedua, tetap menghormati norma sosial di masyarakat. Menerima keterbatasan sebagai manusia. Tetap setia apapun keadaannya. Menerima baik buruknya kehidupan yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupannya. Yang ketiga, bagaimana sih contoh hidup orang yang berpengharapan dan hidup yang tidak berpengharapan? Yang pertama itu contoh hidup orang yang berpengharapan. Orang itu setia mengikuti Tuhan, tekun dalam belajar kebenaran firman Tuhan, sabar, yakin bahwa Tuhan akan menolong dia, memberi dia apa yang dia butuhkan. Seperti Ibrani 11 ayat 1 tadi. Apa yang tidak kita pikirkan, apa yang kita tidak sampaikan, Tuhan tahu. Terus bagaimana orang yang tidak berpengharapan? Orang yang tidak berpengharapan biasanya orangnya itu sering bimbang, putus asa, ragu, dan tidak maju. Selalu pesimis di dalam kehidupannya, sehingga hidupnya tidak pernah berubah, tidak bangkit dari masalah-masalahnya. Apa pesan Tuhan tentang kekhawatiran? Sebagai anak Tuhan, kita tidak boleh hanya tahu isi firman Tuhan, tetapi kita harus sungguh-sungguh mempraktekkan dalam kehidupan kita bahwa kekhawatiran tidak perlu ada di dalam kehidupan kita, dan harus percaya menurut Matius 6 ayat 33. Kiranya itulah menjadi pegangan kita bahwa kekhawatiran, putus asa bukan bagian kita, karena ada harapan di dalam Tuhan. Apa makna iman dan pengharapan di dalam kehidupan kita? Maknanya adalah bahwa kita percaya pada janji Allah bagi umatnya, memiliki kerinduan untuk mempelajari serta memahami kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, taat kepada kehendaknya, serta menyerahkan hidup sepenuhnya dalam kedaulatan Allah. Itulah makna iman dan pengharapan seseorang, bahwa dia sadar bahwa Tuhan mengetahui apa yang dia miliki, apa yang dia akan diberikan. Ada
ada beberapa janji Tuhan bagi orang yang berpengharapan kepadanya. Yang pertama itu tidak akan dikecewakan, Roma 5 ayat 5. Tidak akan dipermalukan, Roma 9 ayat 33. Memperoleh pertolongan, Mazmur 37 ayat 24. Memperoleh pembelaan Allah, Sakaria 2 ayat 8. Memperoleh berkat-berkatnya, Ulangan 8 ayat 19 sampai 20. Apa kehidupan yang perlu diteladani dari Yesus Kristus itu sendiri? Tentu kita banyak mengidolakan di dunia ini, baik di keluarga, di sekolah, di sekitar kita. Tapi yang perlu ada idola sejati, ada teladan yang sejati. Apa sih yang kita patut teladani dari Tuhan Yesus sebagai anak Tuhan Yesus? Yang pertama itu kita harus peduli dengan orang yang menderita. Markus 1 ayat 40 sampai 45. Yang kedua itu dekat dengan mereka yang dilecehkan. Yohanes 4 ayat 5 sampai 20. Membenci ketidakadilan, Matius 21 ayat 12 sampai 13. Membenci kemunafikan, Matius 7 ayat 3 sampai 5. Yesus berdoa kepada Bapanya, Lukas 22 ayat 39 sampai 4. Itulah teladan yang kita harus patut miliki di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, bahwa kita harus peduli, dekat, membenci ketidakadilan, dan berdoa senantiasa dalam kehidupan kita. Ada beberapa tokoh Alkitab di dalam kehidupannya setia sampai mati dan tidak hilang harapan, rela mati demi iman kepercayaannya kepada Tuhan. Siapakah tokoh-tokoh tersebut? Yang pertama itu para nabi, para rasul, dan Yesus Kristus itu sendiri. Jadi anak-anak, mengikut Tuhan tidak boleh ragu, tetapi mengikut Tuhan setia sampai mati. Apakah itu Roh Kudus? Roh Kudus adalah pribadi Tuhan dalam konsep ketritunggalan. Roh Kudus hanya dipercayai oleh umat Allah, yaitu pengikut Kristus. Peranan Roh Kudus di dalam kehidupan kita adalah pelindung, membimbing kita. Bagaimanakah melihat orang yang hidup dipenuhi oleh Roh Kudus? Hidupnya selalu menyenangkan Tuhan dan orang di sekitarnya. Selalu menyampaikan kebaikan Tuhan dalam kehidupannya. Tidak menyembah berhala, tidak menuruti apa yang dia mau, percaya kepada Tuhan dan segala perbuatan Tuhan di dalam kehidupannya. Demikian pengulangan materi kita saat ini. Selamat mengikuti ujian tengah semester. Tuhan Yesus memberkati. Semangat!